Di sini dengan Cece Tarot, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku yang baru menemukan channelku Cece Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa subscribe dan follow-nya ya. Oke teman-teman, yuk kita reading ya hari ini. Siapa tahu kalian butuh pencerahan ya. Ayo silakan merapat bagi teman-teman yang kepo dengan dia di sana. Siapa tahu kalian lagi kepo aja dengan dia. Yuk saya temani ya teman-teman. Tetap semangat, apapun yang menjadi harapan kamu, semoga sukses ya, amin. Jadi tetaplah berpikir positif, lakukan kebaikan, dan selalu maafkan dia, orang yang sekarang ini menyakiti kamu. Dengan kamu melepaskan kemelekatan, justru disitulah energi positif ada pada diri kamu ya. Karena kalau kamu pandai bersyukur dan kalian ini ikhlas menjalani kehidupan ini, justru disitulah ketenangan yang akan kamu dapatkan ya. Dan bagaimana caranya kamu tenang, yaitu tadi pikiran positif ya. Oke. Sekarang ini yuk. Sorry ya sampai Cece ini bicara sampai ini ya. Oke, sekarang yuk kita reading ya. Apa setelah dia ini memilih pilihannya, apa dia melupakan kamu? Ini juga request ya. Oke teman-teman yang request silakan kumpul ya. Teman-teman siapa tahu ada yang di rumah sakit, kemudian ada yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Kepada teman-teman yang masih bekerja, mungkin lembur atau masih bekerja, selamat bekerja, semoga sukses, semangat terus. Kemudian kalian yang belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan ya. Kalian yang kepingin karirnya bagus, semoga juga karir kalian bagus, amin ya. Cece doakan. Oke. Apa setelah dia memilih pilihannya, apakah dia melupakan kamu? Oke, relax saja ya teman-teman, jangan jangan tegang, biar Cece juga readingnya enak ya. Kalau energi kalian ini pikirannya kacau ya, nanti Cece juga ikut energinya nggak enak gitu ya. Oke, yuk aku tarik energi kalian dimanapun kalian berada. Pendengar CC Tarot dimanapun kalian berada, aku tarik energi kalian ya teman-teman. Aku tarik energi kalian, pendengar CC Tarot dimanapun kalian berada, aku tarik energi kalian. Apa setelah dia memilih pilihannya, apakah dia melupakan kamu? Dan kenapa terkadang dia cuek begitu ya, apakah dia melupakan kamu atau belum? Oke, coba kita tarik energi dia. Oke, apakah setelah dia memilih pilihannya, apa dia melupakan kamu? Oke, kita lihat. Oke, sepertinya dia kebingungan ya. Dia kondisi di sana ini banyak kayak orang bingung, gelisah, pikirannya tidak tenang. Nah, biarkan saja dia yang gelisah ya, jangan kamu yang gelisah ya, teman-teman ya. Jadi biarkan dia yang gelisah seperti ini, biarkan dia yang gelisah. Di sini biarkan dia ini berpikir, biar dia yang bingung ya. Lebih baik dia yang bingung daripada kamu yang bingung ya. Oke. Apakah setelah dia memilih pilihannya, apakah dia melupakan kamu? Sepertinya sekarang ini kondisi dia ini kebingungan ya. Dan sepertinya dia ini sekarang ini setelah dia memilih pilihannya, apakah dia melupakan kamu atau tidak? Dia sepertinya memilih orang lain itu secara terburu-buru, banyak ya secara terburu-buru dan tidak selektif ya. Tidak selektif mungkin karena gengsi, merasa malu, merasa tertekan, merasa terintimidasi. Jadi banyak faktor ya. Kenapa dia memilih orang lain itu banyak faktor ya. Ada juga karena pihak ketiga tidak merestui, mungkin orang tua, atau juga karena memang dia merasa malu dengan kamu setelah putus. Dia terburu-buru, dia mencari pasangan ya. Dia tidak selektif ya dengan pasangannya, dia tidak selektif. Pokoknya asal siapa yang mau gitu sama dia. Nah ini yang membuat kondisi dia ini kebingungan ya. Tapi ya karena dia ini sudah terlanjur memilih orang lain ini,
kemudian meninggalkan kamu, dia berharap setelah meninggalkan kamu dipikir dia ini sukses, dipikir dia ini baik, dipikir dia ini mungkin pilihannya ini adalah yang paling segalanya, paling bagus gitu ya. Ternyata justru pilihannya ini membuat dia semakin kebingungan ya. Karena apa? Mungkin ada sebagian karena tadi ya tidak selektif sehingga membuat dia kok begini ternyata. Nah, begitu ya. Jadi banyak faktor yang membuat dia ini berpikir ya ternyata tidak sesuai ya dengan apa yang diangankan. Mungkin dengan meninggalkan kamu itu lebih apa ya? Mungkin dia memilih lebih muda, lebih apa mungkin ini ya mungkin beda usia kalian atau mungkin ada perbedaan lain. Kemudian kalian ini berpisah itu bisa juga karena faktor ekonomi. Kemudian bisa juga karena faktor tidak adanya restu gitu ya atau mungkin pihak lain teman ya. Ini dia memilih pilihannya itu karena banyak faktor ini yang mengakibatkan dia itu tidak punya pedoman diri sendiri, tidak punya apa ya kekuatan diri untuk diri sendiri dan dia lebih mendengarkan kata-kata orang lain. Dia tidak mendengarkan intuisi dia. Sebetulnya inti sarinya dia ini di dalam hatinya itu berat pisah dengan kamu. Hanya faktor tadi banyak hal yang mempengaruhi pikiran dia sehingga lambat laun dia tergerus oleh tadi ya situasi yang lain sehingga membuat dia harus memilih yang lain. Terutama karena kalau orang egonya sangat tinggi itu melihat kondisi kamu malu gitu ya. Itulah kenapa setelah ada masalah dengan kamu, cepat-cepat dia menikah, cepat-cepat dia punya pacar baru, cepat punya gebetan baru. Nah, seperti itu keburu apa ya keburu marah gitu ya. Jadi itu yang membuat dikedepankan egonya daripada daripada logikanya. Jadi cepet-cepet gitu ya. Nanti setelah menikah benar dia menyesal. Aduh kok begini ya. Semakin berat nih kalau begini hidupku. Nah gitu ya. Dia menyadari setelah dia ini sudah meninggalkan kamu. Dia menyesal setelah terjadi ya. Jadi dia mau flashback ke belakang malu karena belum tentu kamu bisa menerima dia karena bisa saja kamu tidak memaafkan dia. Jadi kalau orang ego itu merasa kamu yang selalu salah, salah, salah dan salah ya. Selalu di opini dia adalah dia yang paling benar. Dia memilih orang lain banyak hal alasannya dia ya sehingga membuat kamu juga kebingungan nih. Kebingungan apa? Ya tadi mungkin kebingungan berkaitan dengan kamu ini ada apa? Wong dia yang salah kok aku yang disalahkan. Nah, kamu pasti akan berpikiran begitu ya. Sehingga ya sudahlah kalau memang sudah berjuang mungkin kamu cari ke orang tuanya, ke rumahnya, ke kantornya atau mungkin temannya. Nah, tidak ada respon sama sekali ya, membuat kamu juga terkadang ada perasaan mungkin batas manusia punya kesabaran ya. Menurut kamu seperti itu sehingga ya sudahlah. Apa yang terjadi ya sudah kamu ada sebagian yang sudah mengikhlaskan. Ada sebagian yang bertahan karena takut kehilangan ya. Dan di sini kalau kalian yang bertahan ini karena kalian memang ada kemelekatan yang sangat kuat ya. Kenapa? Kamu dan dia ini masih berpegang teguh bahwa dia ini adalah pilihan kamu yang terbaik ya. Walaupun berulang kali kamu tersakiti, kamu maafkan. Berulang kali kamu tersakiti, termaafkan. Terutama yang LDR ya. LDR ini apa yang dilakukan dia tidak tahu. Mungkin bahkan bertahun-tahun kalau suami istri kamu tidak tahu ya. Menurut kamu setia, menurut kamu lembut, baik. Kalau kamu barangkali pas ketemu itu ditunjukkan kelembutan dia. Seperti dia tidak kemana-mana. Seperti dia ini menjadi sosok orang ya aduh mungkin cool ya. Seperti kulkas ya. Seperti dinginnya kulkas ya, dingin gitu ya. Jadi menampakkan kebaikan di depan kamu. Nah, di belakang itu mungkin dia secara diam-diam ini ya mungkin ada waktu luang ya karena kalau LDR itu kan memang gak berat ya. Kalau memang tidak ada
pedoman diri, tidak ada kekuatan batin, bisa mudah mudah tergerus oleh hasutan, mudah tergerus oleh godaan, ya seperti itu. Jadi tidak ada kekuatan iman yang kuat sehingga mudah goyah. Inilah yang terjadi di antara kalian ini yang untuk hubungan LDR, banyak yang merasa mungkin merasa tertipu ya, karena apa? Yaitu tadi, karena merasa banyak PHP atau merasa memang kamu terlalu percaya 100%, bahkan apa saja sudah kamu lakukan buat dia, bahkan 1000% kali ya. Mungkin masalah uang, tenaga, pikiran, semua kamu curahkan, bahkan kamu korbankan keluarga juga. Tapi dia tidak melihat hal itu, dan kamu di belakang layar ternyata dia tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Setelah ketahuan, nah itu baru kamu shock ya melihat kondisi ini. Nah, ini pemicunya adalah karena imannya tidak kuat. Itulah yang mengakibatkan kondisi ini terjadi seperti ini ya. Oke, apakah setelah dia memilih pilihannya, apakah dia melupakan kamu? Oke. Apakah dia setelah setelah dia memilih pilihannya sekarang, setelah berpisah dengan kamu, apakah dia melupakan kamu? Oke ya, apakah dia masih ingat kamu? Oke, ternyata dia masih kepikiran kamu sampai sekarang ya nih, kepikiran ya, dia masih kepikiran. Walaupun dia sudah memilih orang lain, tapi dia masih ada rasa kepikiran, rasa beban pikiran, merasa bersalah, merasa terbebani pikiran terus-menerus ingat kamu ya. Ada rasa rindu, ini yang menyesakkan, inilah dia. Kepikiran karena kangen ya. Kepikiran karena kangen, iya Cece. Nah, ternyata ini tadi, apakah setelah dia memilih pilihannya, apa dia melupakan kamu? Tidak. Karena dia masih kepikiran kamu, kangen, dan masih ada rasa sayang yang terselip ya. Ada rasa cinta, sayang terselip. Berjalannya waktu, baru dia sadar bahwa dia masih ingat kamu, masih sayang kamu, cinta kamu, dan itulah kondisi dia di sana. Saat ini sebetulnya ada perasaan di mana dia keburu-buru ya, ngebet banget kepingin ketemu dengan kamu, ngebet masih berharap ada kesempatan kedua ya. Dia capek dengan kondisi kehidupan dia yang tidak jelas ya sekarang ini. Ya mungkin dia setelah memilih pilihannya itu sepertinya kok tambah dia susah, tambah ruwet ya. Itulah kenapa membuat pikiran dia capek ya, kondisi dia sekarang. Dia harus banting tulang gimana caranya dia ini terutama pekerjaan ya. Pekerjaannya ini pokoknya gimana caranya dia ini bisa mencukupi keluarga, terutama dia bisa mungkin dia kepingin dapat uang gitu ya, malu dengan kamu sementara kamu sudah sukses. Sementara dia ini setelah meninggalkan kamu, dipikir dia kemarin meninggalkan kamu, mungkin kamu kemarin lagi terpuruk kali ya, ada yang bangkrut, ada yang kalian ini bermasalah dengan pekerjaan. Kemarin kamu ditinggalkan karena mungkin pandemi ya, atau ekonomi kamu kurang bagus, atau mungkin kamu sakit, ditinggalkan jadi merasa tidak menarik lagi gitu ya, sehingga itulah yang terjadi, dia meninggalkan kamu ya, dan di saat sekarang ini dia merasa beban pikiran, kepikiran ya nih ya, kepikiran, ada rasa kangen, ada rasa masih menyayangi, dan dia masih berharap ya, karena dia capek. Ternyata kok hatiku ini sudah kepingin move on tapi sulit, healing juga sulit. Nah tuh, itu yang terjadi dia, bahwa dia sulit untuk healing. Oke, teman-temanku ya. Dan dia sekarang kondisinya benar-benar pikirannya dia ruwet ya, gelisah, kayak kepikiran banget setiap hari. Ya bahkan mungkin minta maaf ya kalau pagi dia bangun tidur, mungkin bikin susu, bikin kopi gitu ya. Ya mungkin dia lagi leye-leye melamun sendiri, itu dia ingat kamu ya. Yang jelas setelah dia memilih pilihannya, apakah dia melupakan kamu? Tidak ya, karena dia itu sebetulnya kangen berat saat ini. Saat kamu lihat video ini, dia merasakan rindu berat sama kamu ya. Dan ada sebagian dia di sana ini, ada juga yang ini ya, minta maaf kalaupun dia ini yang berpisah dengan kamu, ada juga yang karena magic ya, di sini ada putar giling.
ada puter giling. Berarti dia di sana ini kenapa dia masih ini ya, masih ingat kamu. Ada sebagian yang dia tidak bisa berbuat apa-apa karena terkunci oleh tadi ya ini ya, puter giling ini tadi ya. Puter giling itu apa Cece ya, sebangsa magic ya. Mungkin kamu dan dia sama-sama berpisah, ada juga yang unsur magic, tidak semua tapi ada ya. Oke, inilah kondisi dia di sana. Semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih teman-teman. Apa setelah dia memilih pilihannya, apa dia melupakan kamu? Belum, ya, belum. Masa sih Cece? Iya, belum ya. Dia masih banyak kepikiran kamu nih, ya. Ya, jangan tanya ya. Biasanya dia ini kalau sudah apa ya berpisah itu bukan apalagi yang sudah tahunan ya mengenal itu tidak semudah itu dia apa ya kayak orang itu melupakan gitu dengan mudah gitu, tidak bisa seperti itu ya. Karena sepertinya apa ya tidak semudah itu dia ini mungkin apalagi yang 10 tahun ya, 10 tahun, 5 tahun. Waduh, lama sekali ini, tidak mungkin dia lupa ya. Kenangan kalau sudah banyak, 1 tahun aja kenangan sudah banyak loh. Kenangannya sudah banyak loh, apalagi sampai, minta maaf ya, sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah ini kenangan itu masih banyak, terutama kalau kamu itu yang banyak baiknya gitu ya, banyak baiknya. Itu pasti dia pasti kepikiran ya. Kamu itu banyak baiknya, banyak berjuangnya, dia lama-lama juga mikir loh, namanya aja manusia kok ya, manusia biasa. Di saat dia sadar, dia akan mikir gitu ya, tidak mungkin dia ini tidak mikir gitu ya, seperti itu. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Inilah nama-nama orang yang sedang kamu fokuskan. Apa setelah dia memilih pilihannya, apakah dia ini sudah melupakan kamu? Belum ya. Di saat sendiri dia sering ya terkadang ada rasa di mana dia ini merasa kehilangan kamu, kepikiran, banyak melamun kayak gitu ya. Jadi betul-betul belum melupakan kamu. Dan kalaupun dia sudah menikah pun ya namanya walaupun sudah menikah di saat dia sendiri kesepian dan dia tidak bisa ya begitu saja dia lupa begitu ya. Jadi apalagi kalau ada di jalan orang mirip kamu gitu ya. Atau mungkin kamu lagi makan dulu-dulu sama dia, kemudian dia ingat di saat mungkin makan di mana, terus kemudian jalan di mana, nah itu ya, pasti dia akan masih ingat kamu ya. Oke, inilah dia yang masih ternyata masih ini ya masih ingat kamu dan tidak melupakan kamu ya. Oke, tetap semangat. Ada I ya, I kuat. Ini berarti I juga ada perasaan di mana dia ini masih sangat kuat ya. Oke, I. Oke. Oke, teman-temanku, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih. Sukses untuk kalian semua. Tetap semangat. Apa setelah dia memilih pilihannya, apa dia melupakan kamu? Ternyata belum. Kalau kalian kepengen lanjut ya, kamu penasaran dan kamu kepengen personal reading berbayar, melanjutkan dari readingan ini silakan ya. Di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi, tetap semangat ya. Dan teman-teman di media sosial lain juga sering live lah, Cici sering live, silakan ya. Ikuti live juga ya. Jadi di sini saya akan membantu kalian. Dan tetap semangat teman-teman, jangan lupa like video ini, komen kalau resonate, dan juga share video ini. Dan saya izinkan ya, tenang saja, Cici ini baik kok ya. Tidak melarang, silakan. Bagaimanapun, barangkali teman-teman kalian ada yang kepo. Aduh ya, nanti bisa aja dikasih tahu sama teman-temannya yang lain, biar temannya juga tahu ya. Tetap semangat teman-teman, sukses buat kalian semua. Kangen semua buat semua teman-teman yang pendengar CC Tarot yang setia. Sukses buat kalian semua, kalian orang hebat. Teman-teman ini orang yang luar biasa. Karena apa? Teman-teman ini bisa kuat melewati baik suka maupun duka hidup kalian. Jadi kalian ini benar-benar orang yang luar biasa hebat ya. Dan tetap semangat, sukses buat Anda dan salam dari Cici, bye-bye.